Alhamdulillah Rabbil Alamin Bidhikri asma'ihi tatma'innu qulubu dhakirin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil dhakirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali, dan ini majelis terakhir sebelum Ramadan. Nanti pas Ramadan alhamdulillah para asatiz kita siap untuk buat daurah Ramadaniyah sekitar 10 ayam ya, 10 hari. Silakan dimanfaatkan itu. Jika sholat bulan Ramadan itu lebih dahsyat daripada bulan yang lain, maka ngaji di bulan Ramadan ini juga lebih dahsyat daripada ngaji di bulan yang lain. Mekah itu melipat gandakan karena syaraful makan, kemuliaan tempat. Jadi frekuensi tempatnya itu membuat kualitas sholat orang itu sama dengan 100.000. Karena dulu Sayyidina Nabi SAW jasadnya lahir di situ, besarnya di situ, remajanya di situ, bahkan berjuang 10 tahun juga di situ. Maka beliau lebih lama di Mekah. Meskipun dalam riwayat 100.000, tapi jasad Rasulullah ditanam di mana? Bagi orang yang hadir kehadiran hatinya masih bermasalah, sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000. Tapi bagi orang yang sudah ittisal qalbunya dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah terhubung, sudah tawajjuh, itu angka-angka itu udah nggak berarti bagi mereka. Bagi mereka yang penting terhubungnya. Dan itu pasti mimba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti melalui bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada yang kedua, dilipat gandakan itu karena syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Dan waktu yang ditunggu-tunggu jika ada haji umroh, bulan haji, maka ini ada bulan, saya sebutnya bulan ruhani, karena dia mengurangi jatah jasmani. Mengurangi jatah jasmani, otomatis ruhaninya tambah kuat, ya. Insya Allah di 10 hari pertama kita akan isi dengan ilmu. 10 hari kedua mungkin sibuk-sibuk mau pulang segala macam. 10 hari terakhir yang ada waktu itikaf, kalau saya harus diadakan. Ada nggak ada, diadakan. Nggak bisa full malamnya. Ya, saya PNS, saya karyawan. Oke, malamnya. Oh, nanti saya ngantuk siangnya. Oke, ada sepertiga malam terakhirnya. Jadi mulai dari jam 2 sampai atau jam setengah 3 sampai subuh. Ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Yang penting ada usaha, kan Allah melihat usaha. Ya. Jadi 10 hari terakhir nggak ada cerita lagi. Mulai puasa handphone. Maka nanti kita pasti itikaf, insya Allah handphonenya dimati surikan sebentar, ya. Jadi nanti ke mentornya pas kita nanti itikaf di surau, insya Allah. Ada request dari Buya Zul Asfi Hasan Hamidi untuk melanjutkan bacaan kitab favorit beliau ini, Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Dulu kita sudah pernah mengkhatamkan kitab Qawaidus Sufiyah Zarruq. Jadi insya Allah kita akan istiqomah dengan kaidah-kaidah itu. Justru karena kita sudah khatam kaidah itu, kita berani kemudian menjelaskan apa yang sudah antum dengar sebelum-sebelumnya. Misalnya ada kalimat al-haqiqah aslun wasyariah far'un, itu kan terjemahan kita dari kalam beliau, ya. Walaupun kemudian ada yang tidak sepakat, ya nggak apa-apa. Nah, dan di sini dulu saya pernah nanya kepada antum, duluan kitab atau kolbu? Banyak nyamuk kan? Ada orang yang tersinggung kan? Karena dia hijabnya baca kitab. Buya Zul Asfi ini hari-hari baca kitab. Saya bilang begitu, nggak ada, dia marah.
Karena dia tahu bahwa isi kitab itu terjemahan mafil qulub. Kitab ini hanya sedikit daripada isi kolbu. Yang di kolbu lebih luas. Ternyata di sini ada kalimatnya. Ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, nuhdiha wa naqra'ha hadiyatan li ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasallallahu faida nurihi. Wa kadzalika nuhdiha ila al-muallif al-imam al-arif billah al-qutub Sayyidi Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Ya, bismillah. Qala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini dari ayat surat Ar-Ra'd ayat 28 dia jadikan sebagai judul fasal. Ini halaman 70 ya. Seferukes Buya Asfi ini saya kalau duduk sini saya tanya dulu sama Buya Asfi mau ngaji apa nih gitu. Karena sekarang tuannya kalau dicebutan nih Buya Asfi nih. Wa min sya'nihi alla yukthira min mutala'ati kutubil qaum. Jadi kalau lagi suluk, lagi latihan zikir, tidak dianjurkan banyak baca buku. Makanya kami kalau lagi suluk baca Quran boleh, baca dalail boleh, tapi baca buku-buku teori-teori nggak diperkenankan. Hakikat tasawuf, wah itu simpan aja dulu. Itu cukup sebelum suluk. Al-Sa'ada al-Abadiyah fima ja'a bihi at-tariqa an-Naqsyabandiyah, harus simpan aja dulu. Itu untuk mursyid itu. Ya, kalau lagi suluk nggak usah baca itu. Apa yang disuruh guru fokus di situ. Oh, tariqah saya banyak. Ya, simpan dulu tariqahmu. Ikuti gurumu yang sekarang kamu. Ya. Jadi kalau nanti antum suluk di mana aja, itikaf di mana aja, ikuti pola beliau. Kecuali mentornya bilang kamu zikir apa yang pernah diajarkan dulu oleh gurumu. Ya sudah, baru kita jalan sendiri. Ya. Alla yukthir min mutala'ati kutubil qaumi wa ghairiha. Ya, tidak banyak-banyak baca kitab tasawuf, apalagi bukan kitab tasawuf. Ya. Bal yashtaghillu bi dzikri rabbih azza wa jalla fa innahu huwal jila'u liqalbih. Yang mesti dilakukan adalah latihan zikir. Latihan zikir itu namanya latihan, pasti ada angka, ada waktu. Maka zikir 1000, zikir 2000, zikir 5000 bukan transaksi dengan Tuhan. Tapi itu adalah latihan untuk badan. Latihan untuk kolbu yang menjadi rajanya badan ini. Jadi jangan kemudian sok-sok syar'i antum ya. Sok-sok anti bid'ah. Tapi nggak mengerti. Ya. Emang dulu Nabi ngajarin kalau sekolah itu 3 tahun, ada nggak? Kan utlubul ilma, mutlaq zamanan wa makanan, madatan, kullu syai' ini ghair mahdud. Nggak ada batasnya. Tapi ketika diajarkan, apa kata Allah? Wa kunu rabbaniyin. Kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, Rabbani itu apa? Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rabbani itu mengajarkan yang kecil sebelum yang besar, mengajarkan yang basic sebelum yang tinggi-tinggi. Maka kita di sini di ribat kitab yang basic kita pakai. Ini kan kitab basic tasawuf. Ini basic loh, ini bukan kitab langit ini. Belum tinggi-tinggi amat, ini basic sekali. Ini kalau versi Imam Ghazali itu Bidayatul Hidayahnya. Cuma di zaman Ghazali dikasih kitab begitu sudah cukup. Setiap zaman itu ada kitab bidayahnya. Inilah bidayah versi Imam Sya'rani. Jadi ini bukan kitab level up beliau. Level up-nya ada. Bukan ini kitabnya. Ya. Ini basic lah untuk orang mau pijakan. Dan Imam Sya'rani, karena dulu tidak ada YouTube, maka yang dipotong isi kitabnya. Lalu disebarkan potongan yang nggak benernya. Kalau sekarang dipotongnya apa? Video. Karena video itu kayak kitab bersuara. Ya? Benar nggak? Imam Sya'rani dikafirkan oleh ulama Al-Azhar. Sempat. Tapi selesai. Dalam kitab Al-Mizan Asy-Sya'rani, Al-Mizan Al-Kubra, beliau kemudian sedikit tahadus bin ni'mah. Sesekali boleh ngomong begitu. Kalian ini belagu amat ya. Boleh kita uji kata dia. Kira-kira begitu kalau bahasa jawaranya ya.
Kamu udah khatam Sahih Bukhari berapa kali katanya? Saya udah khatam 5 kali. Sahih Muslim 3 kali. Lengkap dengan syarah-syarah aja. Kitab Muhadzab sekian kali, Majmu' sekian kali. Apalagi Ibanah sekian kali. Ente mau kitab apa? Saya jelaskan. Mau bikin apa? Kata Imam siapa? Imam Sya'rani. Apakah dia sombong begitu? Enggak, dia lagi saya sedang ngomong. Kalian masih ragu akidahku? Masa kalian ragu? Kalian yang cuma belajar kitab akidah sekian kitab, meragukan saya yang baca kitab ratusan kitab, kira-kira begitu. Ya, sahabat. Itu aneh. Ada orang nggak khatam Sahih Bukhari meragukan akidah kita tentang Imam Bukhari, kan lucu. Ada yang nggak pernah khatam kitab-kitab tasawuf, bahkan tasawufnya cuma tabaruk, itu meragukan ketasawuan kita. Ya, qabla an tanzur ghairak fanzur nafsak wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebelum kita nilai orang, nilai diri dulu lah. Ya, lihat diri kita ini gimana. Nah, ini sesekali boleh antum ngomong begitu, boleh. Sesekali, tapi jangan sering-sering. Belagu namanya, ya. Itu bab, bukan hadis. Kabirul mutakabir. Orang belagu-belagu tuh ya belaguin dikit lah gitu. Tapi jangan sering-sering. Kalau keseringan nanti jadi karakter syaitan. Dan zikir itu jila li qalbi, dapat menerangkan kalbu. Kalau gelap kayak tadi, bingung nggak mau ngapain? Kalau kita jalan ketabrak orang nggak? Barangkali begitu. Orang yang gelap kalbunya, dia akan nabrak hati orang, nabrak perasaan orang, nabrak pikiran orang, nabrak kemana-mana. Nah, bahkan nabrak diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Orang nggak berpikir begitu, dia mikir gitu. Ya, pernah nggak antum berpikir buruk tentang seseorang, padahal dia nggak mikir begitu? Nah, itu kan hati gelap. Hatinya gelap. Kalau hati gelap begitu jadinya. Waqad kana Sayyidi Syekh Abu Su'ud ibn Abil Asyair yaqul. Ini kalimat kata yang dulu kita kasih pertanyaan. Kitab duluan atau qalbu duluan? Nah, apa kata beliau? Kitabul murid huwa qalbuh. Baru murid loh. Belum wali ini. Kitabnya murid, qalbunya. Saya ngomong begitu. Oh, ada Kiai Aswaja katanya, ngakunya Aswaja. Nggak sepakat. Berarti dia kitab basic ini aja nggak beres sama dia. Halaman 70 aja belum baca. Gimana halaman 73, halaman 100, 200, 300. Belum lagi kitab besar seperti Ihya Ulumuddin, kitab yang rumit seperti Khatmul Aulia, kitab yang pelik seperti yang dibaca Buya Asfi tadi. Al-Futuhat, Aciputatiyah. Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ngeri kali. Bacaan dasarnya Buya Asfi itu Al-Futuhat Makkiyah. Ya. Buya Al-Domi, bacaan dasarnya tafsir Ibnu Ajibah. Ngeri, ajib. Lain dengan Lor Ali, sembunyi dia dengan adab-adab hafiz Quran, hamalatul Quran. Padahal pakar hadis palsu ya. Bukan alamat palsu ya. Jadi kita ngomong begitu, dibuka sedikit pintunya boleh, biar asapnya bentar ya. Ini biar dapat suasana aja. Biar jin dapat makanan, kata orang sebelah. Ada yang bilang kalau pakai menyan itu makanan jin, tapi kalau pakai bukhur enggak. Maka kita ganti pakai bukhur toh. Ada orang beragama itu khoyalannya liar. Sejak kapan jin tuh makan asap? Itu penghinaan bener. Kalau gitu ya rumah tuh apa jalan raya banyak asapnya. Oh iya, pantesan Buya Asfi meramar kalau di jalan dulu ya. Kan kejinan kali ya. Allah, cocokologi yang cocok ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa kana yaqul, beliau berkata, Abu Su'ud, ini salah satu murabbi beliau. Wali kutub di zamannya yang membimbing beliau. Al-usul allati yubna 'alaiha al-murid atau yabni 'alaiha al-muridu amrah arba'ata asya'. Ada beberapa hal yang mesti dijadikan dasar seorang murid dalam berbuat, minimal 4 hal. Al-awwal, ishtighalul lisan bi dzikrillahi azza wa jal ma'a huduril qalb. Lisan ini zikir dengan kesadaran hati, disebut hudur. Maksudnya apa? Kita sadar kita lagi baca.
Itu disebut hudurul qalb. Nah, ini gabungan zikir lisan dan zikir qalbu. Yang kedua, jabrul qalbi ala jam'ihi li muraqabatillahi azza wa jalla. Tapi ini usulnya udah dahsyat sekali nih. Kalau secara harfiah jabrul qalb memaksa, tapi saya menerjemahkannya mengkondisikan kolbu ala jam'ihi agar dia fokus untuk merasakan muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah SWT. Allah itu zat yang mengancam antum atau zat yang menyayangi antum? Maka kalau dilirik, diperhatiin, diawasi, yang menyayangi kita senang atau ketakutan? Senang. Jadi dalam bab tasawuf, muraqabah itu jamaliyah lebih banyak daripada jalaliyah. Sehingga sufi itu bahagia terus, kasmaran kulli yaum. Karena merasa diperhatikan terus. Kalau yang masih punya akun-akun sosial media, diintip orang, dan yang ngintip itu kita senang. Kita suka sama orangnya. Hidungnya langsung ngembang-ngembang sendiri tuh. Ya, jantungnya berdebar. Padahal buka akun dia aja. Senang diintip kekasih. Kekasih sejati kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau baginda Nabi Muhammad SAW melirik, pasti Allah melirik. Jadi siapakah yang dilirik oleh Allah? Orang yang dilirik baginda Rasulullah SAW. Karena Allah hanya melirik kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Wahuwa qutbul alamin, qutbul wujud, qutbul thaqalain. Jadi inti alam semesta itu yang dilihat Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang diangkat Allah cuma orang yang di kolbunya ada Nabi Muhammad SAW. Kajian yang diangkat Allah bukan kajian yang apa-apa, kajian yang mengangkat Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak perlu diangkat, tapi hati orang ini kemudian merasakan ketinggian darajah Nabi Muhammad SAW. Akal yang Allah angkat, akal yang mengikuti akal Sayyidina Nabi SAW. Ruh yang Allah angkat, ruh yang terhubung kepada ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi antum yang berjuang untuk mencapai popularitas, jabatan tinggi, kenapa sulit? Karena tidak mengambil sifat Nabi Muhammad SAW. Lihat orang-orang yang pangkatnya tinggi, dia mengambil satu sifat Nabi, walaupun dia tidak tahu itu sifatnya baginda Rasulullah SAW. Nabi itu disiplin. Orang-orang yang sekarang mencapai makom-makom tinggi dalam kehidupan dunia itu, dia punya kedisiplinan Nabi SAW. Tapi dia ngambil itu untuk urusan dunia. Itu aja bedanya. Kalau antum ambil disiplin itu urusan akhirat, dahsyat. Ya. Jadi presiden akhirat nanti. Nah, orang-orang yang berjuang untuk berdakwah, ya. Kenapa dakwahnya tidak menyebar? Kenapa dakwahnya tidak kurang diterima? Allah hanya terima Nabi Muhammad SAW. Mungkin dakwah kita masih membesarkan diri kita, membesarkan thariqat kita, membesarkan majelis kita, tidak membesarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah, yang kita besarkan cuma Nabi Muhammad SAW, karena beliau disebut khuluquhu azim. Orang yang tahu cara membesarkan Nabi Muhammad SAW, baru dia tahu cara membesarkan zat yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu jabrul qalb. Jadi yang kedua apa? Mengkondisikan kolbu untuk muraqabah, merasa dilirik oleh zat yang maha mencintai. Kalau ahli fikih biasanya memahami ini dalam bab taklif. Kalau taklif, Allah itu ngancem. Ya, benar nggak? Ya nggak ada salahnya. Cuma saya tidak memilih jalan itu. Bagi saya, fikih itu mesti ngikut bab ini. Kalau nggak, orang terpaksa sholat. Orang terpaksa zikir. Makanya anak-anak dulu, nih wajah-wajah orang yang dulu kalau disuruh sholat lari nih, Bang Do ini. Benar nggak? Aneh nggak bohong kan? Ya, kelihatan ya. Kebayang, datang aja wajahnya tadi. Ya, halu yang sahih. Allahumma sholli ala. Tapi ketika orang diberikan muraqabah jamaliyah, merasa dipandang keindahan Allah, kasih sayang Allah, dia senang. Maka anak-anak itu lebih senang disayang. Coba antum lihat, ada orang yang dia suka nyayangin anak, suka ngasih hadiah anak-anak, pasti dimanapun dia dirindukan anak-anak.
Benar nggak? Maka kalau ingin disayang, Nabi itu senang sama anak-anak. Nabi itu kalau sama anak-anak, nggak sholat, neraka. Ada nggak gitu? Ada nggak Nabi ngajar begitu? Lam nasma'ha walau marrah. Nabi berbicara neraka, itu pun babnya bab jamaliyah. Nabi berbicara neraka, itu babnya bab jamal. Sehingga orang nangis disebut neraka. Bukan karena dia takut nerakanya, tapi dia takut kepada murka yang punya neraka. Takut Allah itu nggak sayang lagi sama dia. Kapan Nabi pakai jalal, ketegasan? Kalau beliau lagi perang. Nggak pernah Nabi sama sahabatnya, sama istrinya, sama orang pemaksiat tuh pakai bab jalaliyah. Nggak. Kalau Nabi pakai jalaliyah, kabur tuh orang Madinah. Nuaiman, kabur pasti. Tahu Nuaiman? Ya. Kabur pasti. Ya, orang begitu. Tapi yang bisa bikin Nabi tersenyum kan dia. Ya. Antum yang serius-serius nih wajahnya nggak bisa bikin kita tersenyum. Maka ketika Sayyidina Umar diminta orang, bunuh aja dia tuh Nuaiman. Jelek-jelekin Islam aja. Islam nggak akan pernah jelek. Antum maksiat 1000 kali, Islam nggak pernah jelek. Islam kan di sisi Allah. Allah Maha Suci. Berikut dengan yang diturunkannya. Kalau antum maksiat, yang jelek diri sendiri. Islam nggak pernah jelek. Nabi Muhammad nggak pernah jelek. Jadi kalau ada orang korupsi di Indonesia, ada Muslim, itu yang jelek dia, bukan Islam. Bukan agama yang jelek. Agamanya nggak ngajarin gitu kok. Kamu malu-maluin Islam lah. Islam mah nggak perlu digituin. Inna ad-dina indallahil. Kalau di sisi Allah nggak perlu. Kita yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh kita. Ya. Jadi sejauh mana muraqabah jamaliyah ini ada, sejauh itulah kolbu ini terasa bahagia. Jadi kenapa kita merasa gelisah? Karena muraqabah jamaliyah itu kurang. Ya, mungkin yang ada muraqabah jalaliyah. Jalaliyah ini kita merasa diancam terus. Maka mulai kondisikan hati Allah itu lebih rahman rahimnya daripada muntaqimnya. Kita ini nggak akan pernah bersih dengan diri sendiri. Maka kalau berharap jadi orang suci kayaknya nggak bisa. Kita hanya berharap rahman rahimnya. Nggak ada lagi. Rahman rahim aja. Ya. Jadi muraqabah di sini, muraqabah tambahkan muraqabatu jamalihi. Bentar-bentar udah emosi. Ya kan? Pulang nih sama istri, pulang udah tengkar lagi. Ini tersinggungan lagi, udah biasa. Sama temen, kadang-kadang baikan, kadang-kadang tersinggungan. Emang kita ini gak akan pernah menjadi malaikat yang selalu baik, gak akan pernah. Udah begini hidup kita sudah. Yang penting kondisikan. Maka disebut bahasa Arabnya, uslubnya pakai jabr. Paksa hatimu. Bahwa Allah itu memandangmu dengan kasih sayang, bukan dengan ancaman. Ya. Wa mukhalafatin nafsi wal hawa min ajlihi ta'ala. Lalu berusaha melawan kebiasaan nafsiyah wal hawa dan kecenderungan nafsiyah yang negatif. Nafsiyah itu keegoan, kedirian. Ya. Min ajlihi ta'ala, bukan karena ingin jadi wali, bukan karena ingin jadi orang sakti. Jadi kita puasa, kan besok nih, 1 hari atau 2 hari lagi kita mau puasa, bukan karena ingin kita sehat, bukan. Kan ada hadis sumu tasihhu. Bukan karena tasihhu itu bab fawaid, bukan maqasid. Kan sumu tasihhu di Quran, la'allakum tattaqun, itu maqasidnya. Tujuan kita puasa menjadi takwa. Sama dengan akar kata upawasa. Puasa. Upa taqarrub, puasa esa, taqarrub ilallah. Maka saya curiga memang ajaran yang dulu ditulis dalam bahasa Sanskerta itu dulu adalah ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seperti pernah ditulis Imamuna Abdul Karim Al-Jili. Ya. Mungkin mereka lah yang disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu ketemunya di Indonesia. Karena sampai hari ini orang yang gunakan bahasa ini dalam agamanya, mereka masih melakukan puasa. Ya, mungkin mereka salah satu umat terdahulu yang dulu pernah berpuasa itu. Wallahu a'lam bissawab. Itu sudah 2. Ketiga ya. Tuh. Kenapa malam hari begadang, wiridan, supaya hatinya tajam?
biar bisa makom gurunya lewat sama dia. Ya, atau bisa baca isi hati gurunya. Hebat beneran tuh bisa baca isi guru. Ya. Emang itu tujuan zikir? Kan enggak. Tujuan kita zikir supaya kolbu kita dicucuri rahmatullah. Supaya kolbu itu nggak ada lagi ruang benci di dalamnya. Nah, jadi saya kalau emosional dalam diri saya tuduh diri. Jangan-jangan wirid saya sudah berkurang. Jangan-jangan berkholwatnya sudah mulai terganggu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak salahin orang juga. Mungkin kita aja yang sensitif. Orang ngomong biasa aja, kita yang sensitif. Benar nggak? Orang ngebel biasa aja, kita yang tersinggung. Apa lo? Udah kayak guguk aja langsung. Wa tasfiyatul luqmah li'ubudiyatih min syubhah. Makannya mesti halal. Tasfiyatul luqmah, membersihkan apa yang engkau makan. Satu suap saja hanya untuk ibadah. Ya. Dari apa? Dari syubhat, dari bahan yang syubhat. Di sini ada dua unsur. Satu, makan yang halal. Yang kedua, makannya bukan ingin kenyang. Makannya hanya untuk menjadi abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulai nih malam ini sampai esok, kalau makan niat bismillah, aku niat ya Allah makan minum untuk kuat mengabdi kepada Engkau. Ngabdi itu kan bisa sholat, bisa ngaji, bisa khidmat kepada masyarakat, bisa kuliah. Kuliah itu ibadah nggak sih? Bener. Kenapa ada yang bolos? Katanya kok ibadah ya. Kerja itu ibadah nggak? Terus kenapa ada orang ngurang-ngurangin? Kan kalau ibadah kan jangan dikurangin. Kalau yang bagus ditambah kalau dia tahu buah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa hadhihi ar-rabi'ah hiya al-qutub. Inilah yang paling penting. Wa biha tazkul jawari wa isful qalb. Ternyata setinggi apapun makom orang, kalau makannya nggak jelas ujungnya. Ya. Jadi kalau makan masih dengan nafsu, itu yang bikin kita emosi. Kenapa masih emosi? Makannya belum dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Makannya masih dengan jalaliyahnya yang main. Ya, belum dengan rahmaniyahnya. Ya, dengan jau'iyahnya. Orang kalau marah, orang kalau lagi lapar marah nggak? Gampang tersinggung nggak? Gampang tersinggung. Kalau udah kenyang, budak jadinya. Cuek. Ya. Bego separoh. Oh, ternyata inilah kenapa ada orang wiridnya nggak banyak, tapi makanannya halal, dia makan karena Allah. Makan yang begini yang membuat hatinya bercahaya. Itu yang luar biasa tuh, ya. Nggak ada seorang wali ditanya, jadi wali ini salah satu karamahnya ayyatira alal hawa. Dia bisa jalan di udara. Hanya bismillah. Ditanya, bismillah ente sakti amat. Apa jawaban dia? Bukan bismillah saya yang sakti, tapi bismillah istriku yang masak selalu menyebut nama Allah. Nah, ini Ribat Putri kan sudah mulai ada hari masak tuh. Coba mulai dari masak, bismillah, sholawat, zikir, nggak putus-putus. Yang sudah punya suami, nikmati, jalani, ya. Yang nggak, latihan. Makanya kami kalau buat riyadhah, ahli masaknya kita ajarin, kalau masak wudhu dulu. Hatta dia lagi haid, wudhu dulu. Karena wudhu itu bukan raful hadasnya yang penting sebenarnya, tapi jabrul qalbi ala muraqabatillah. Mengkondisikan kolbu supaya dia merasa dipandang oleh Allah SWT. Itu yang mahal. Itu yang mahal dari wudhu, itu nggak ada lagi yang lebih. Kan lucu. Beragama itu sebenarnya Allah tuh lagi ingin bermesraan dengan kita, nggak serius-serius amat. Coba, ada namanya mashul khuf, mengusap sepatu. Khuf itu sepatu khusus, tapi sebenarnya sepatu apa aja bagi ulama kontemporer dibolehkan. Ulama dulu sih khusus. Kalau kita jalan yang kotor, punggung atasnya sepatu atau bawahnya, tapaknya. Tapi kalau wudhu, kita boleh mashul khuf, ngusap, yang diusap bukan bawahnya, di atasnya. Kata Sayyidina Ali, riwayat Bukhari ini, seandainya agama ini akal-akalan, pasti yang diusap. Agama ini bukan akal-akalan. Agama ini ta'abudi. Ya, hanya ta'abudi, nggak lebih. Maka muncul ilmu maqasid syariah, itu untuk mengkelirkan. Ini bab maqasidnya adalah bab ubudiyah.
Itu sebenarnya. Bukan gagah-gagahan orang ngomong maqasid itu. Maksudnya sederhana. Dan maqasid itu ilmun min ulumi sufiyah wal an asbaha fannan mustaqillan. Ilmu maqasid itu dulu ilmu para kutub, para wali, yang sekarang menjadi ilmu mustaqil, bukan lagi bagian dari fikih, bukan lagi dari usul fikih, dia ada ilmu sendiri. Sudah ilmu sendiri. Hebat sekali ulama-ulama wali kita ini, ya. Baik. Bukhari wali nggak? Wali nggak? Kalau nggak wali mana bisa kitabnya semasyhur itu hari ini, ya. Bisa merubah kita semua. Maka kita insya Allah Ramadan salah satu programnya ada qiraah Sahih Bukhari bil lughatil arabiyyah, ya, bagi yang bisa bahasa Arab, ya, khusus terbatas itu, ya, terbatas karena nanti kayak didongengin, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Setelah 2 tahun lebih saya tidak ngajar dalam bahasa Arab, nah kita berlatih lagi menghidupkan kajian. Dulu pesan dari guru kita masih hidup, Syekhuna Syekh Taufik Al-Buti, kata beliau, alimuddin bilaghatid-din. Saya masih ingat tuh nasnya begitu, ajarkan agama dengan bahasa agama. Maka antum kalau diajarin pakai bahasa Arab, mungkin sisa 1 orang aja ntar, Bang Do. Baca sadaqallah aja dia ntar. Tasdik Allah. Benar. Fal murid al-hadik yu'ti nafsahu hazzaha syar'i min al-akal wa yamna'uha ma yutghiha. Murid yang hadik, yang cerdasnya mendalam. Hazik itu dari kita kalau menyebut seorang murid yang cerdasnya itu dahsyat, kita sebut hadik, ya. Dia memberikan hak syar'i untuk makan pada dirinya sebatas apa? Sebatas yang dibolehkan syariat, ya, dan tidak yutghiha wa yamna'uha ma yutghiha, dan dia menahan diri dari yang merusak. Hari ini banyak orang sakit penyakit-penyakit yang tidak ada di zaman dulu. Benar nggak? Hatta kiai ulama. Ya wajar, kita habis maulid, makan kebuli, besok kebuli. Makan kebuli jam berapa? Habis maulid. Jam berapa itu? Ya salam. Kayak gitu langsung tidur. Gimana nggak jadi gula di dalam? Walaupun nasinya beras mati dan sangat mematikan sekali. Jadi ini habitnya harus diganti nih. Ini kepada pecinta maulid, ya, pecinta maulid, dahulukan aja makannya untuk para kiai. Saya ingin takzim ke kiai. Kalau ingin takzim kiai, jaga kesehatan kiai. Maka para pembuat maulid, pencinta maulid, pecinta hadrah, nasi kuli, nasi mandi, sayang nama kiai. Kiai ini udah kena kolesterol karena dihajar terus sama domba kambing, udah ngaum dia di dalam tuh. Ya. Tapi karena kiai ingin menghormati, masih dimakan kadang. Saya masih ingat Nabi SAW bersabda, syarru ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan pesta pernikahan. Kenapa? Yang makan orang kaya, yang miskin gak diundang. Itu sebabnya. Sebenarnya makanan maulid itu berkah, karena siapa aja boleh datang. Tapi yang anak-anak cuma untuk kiai. Giliran yang hadir cuma dapat kebuli ayam, kebuli kambing nggak dapat. Itu kiai udah nggak butuh, kan nggak usah. Jadi nanti ini harus kita cerdaskan teman-teman kita yang bikin maulid. Kalau sarang kiai, jangan sering-sering kasih kiai makanan begitu, ya, kasihan. Kecuali antum ingin mempercepat kematian kiai. Jangan dikasih tempe juga. Ini Pak Sam tega kali ya. Fa inna nafsa amanatullah ta'ala al-'abd. Ini kalimat indah sekali. Sungguh dirimu itu adalah amanah dari Allah. Kita kan nggak nyadar selama ini kalau diri ini amanah, ya. Karena dia amanah, Allah itu mengatakan kalau makan, apa yang dimakan? Halalan thayyiban. Jangan yang halal aja, tapi thayyib. Thayyib itu yang menyehatkan barangkali, ya, yang menyehatkan. Tapi giliran kami buat suluk khalwat dan vegetarian, ngamuk-ngamuk yang gadang selero.
yang besar syahwat makannya. Itu orang tarekat mengharamkan makan daging. Ternyata dia nafsunya sama daging luar biasa. Padahal kita sama daging cinta sekali. Buktinya hari ke-21 kami biasanya nyembelih daging. Dan dagingnya daging yang paling enak. Biasanya begitu. Tapi ya sudahlah. Kul ma tasha. Terserah mereka mengatakan apa yang mereka mau ya. Wa zulmuha bil ju' al-mufrid aw ghairi ka zulm al-ghair ala haddi sawa' bal huwa 'inda ba'dihim ashad lima sahha 'indahum min taghliz al-'adhab ala man qatala nafsahu ziyadatan ala 'adhabi man qatala ghairah ya. Jadi tirakat itu nggak boleh berlebihan. Nggak boleh juga misalnya kita lagi ngurangin makan terus nggak makan sama sekali. Itu al-ju' al-mufrid, lapar yang berlebihan. Ada yang nanya sama kita, itu ada kiai di Banten, dia tirakatnya hanya minum air putih. Wah itu lain cerita, itu bab baiat dia dengan gurunya. Kalau muridnya nggak ada masalah, monggo silakan. Kok bisa ngomong begitu? Kan di sini nggak boleh. Al-ju' al-mufrid. Ju' al-mufrid itu dia lapar terus dia lawan, dia paksain. Kalau mereka kan enggak. Dengan kiai tersebut, mereka yang sepakat sudah baiat sama gurunya, sudah sepakat saya akan ikuti pola guru saya. Nggak ada mufrid, itu urusan dia. Karena dulu memang ada seorang wali yang dia makan itu cuma sekali sebulan tuh ada. Ada yang sekali seminggu, ada yang 309 tahun nggak bangun-bangun, nggak makan, nggak buang air kecil. Ya siapa tuh? Orang cuma seminggu doang tuh masalahnya. Repot amat jadi orang, nilai orang terus ya. Pengen ngadu-ngadu kita sama kiai ya. Ada juga yang mau ngadu-ngadu ya, bahasanya ngeri. Kita dituju halu tapi dia lebih halu lagi. Itu gurumu itu nggak ada di langit katanya. Wih, emang nggak ada di langit, dia di bumi. Emang dia di bumi terus dibilang di langit, gimana ceritanya? Dan itu nyetir guru-gurunya yang kiai-kiai itu emang nggak ada urusan di sana. Saya gak habis pikir juga. Sungguh kong kan? Sungguh kong ada jadi batu deh. Nuduh kita halu, tapi dia membantahnya dengan kehaluan yang lebih romantis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak pernah belajar kitab Al-Insan Al-Kamil, jangan ngomong ini mukasyafah, ini khayali, ini halu. Kitab beliau inilah yang membantu nanti. Apa beda halu dengan mukasyafah? Ada lagi namanya musyahadah. Ada kisah-kisah yang sering antum masyhurkan, tapi yang benernya nggak antum ceritakan. Contoh, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani, beliau ini ketemu cahaya yang mengaku Tuhan. Lalu cahaya itu mengatakan, sekarang aku halalkan mana yang haram bagimu. Lalu dia mengatakan, anta iblis, kan gitu. Hanya kisah ini yang dimasyhurkan. Padahal di kitab Al-Fathur Rabbani, beliau bertemu Allah berkali-kali nggak diceritain. Saya mau tanya, Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah dia seorang nabi? Dia seorang apa? Wali. Apakah setelah beliau masih ada wali yang mungkin mendapatkan makomat itu? Pasti. Kalau enggak, kiamat dunia. Itu kan beliau zahirnya aja Syekh Abdul Qadir. Meninggal ya ada orang yang kemudian yakumu maqamahu. Meninggal yakumu maqamahu. Ada penggantinya terus sampai terakhir. Itu dulu Syekh Abdul Qadir ini, sekarang nggak mungkin, sekarang nggak ada wali. Wali di depan dia. Kadang-kadang wali tetangga dia. Kadang-kadang wali teman dia. Yang pasti dia wali murid. Apalagi Bang Do ini wali. Wal iksir alladhi apa? Wal iyazubillah. Sesuatu yang hebat, alladhi yuqallibu aina tinatil abdi dhahaban khalisan. Jadi kalau ditanya apa teknologi hebat yang bisa merubah hati murid, huwa al-ikthar min dzikrillah. Itu teknologi zikrullah.
Makanya ada mereknya Naqsyabandiyah, ada mereknya Syaziliyah, ada Khalwatiyah, ada Samaniyah. Itu merek aja. Merek penggiling zikir. Teknik-teknik zikir. Ada orang mobilnya yang bisa laju cepat tuh apa namanya, Bu ya? Yang Ferrari itu ya. Apa? Nos. Ferrari. Tapi yang bawa SIM-nya nggak jelas. Pas nanjak. Kedulu ada Avanza. Itu saya belajarnya dulu ngomong begitu tuh dari orang yang pas kita naik Kawah Putih. Itu mobilnya mobil angkot-angkot semua. Carry. Pas kita tanya, ini kuat bang? Tergantung yang bawa bro. Ente pakai Fortuner, nggak tahu tekniknya. Pasti maju ke belakang. Bener. Itu mobil kayak di build up. Langsung nyampe. Canggih. Ada Avanza baru naik. Apa yang terjadi? Avanza sama Carry lama, kuatan mana? Enggak, yang baru lah, bagus. Kalau banting-bantingan memang kuat yang lama. Apa yang terjadi? Koplingnya bau. Koplingnya bau. Termasuk kita dulu ke Bromo. Mobil-mobil baru, bau kopling semua. Tapi giliran ada Jeep lama, udah kayak seumuran kita itu Jeep. Dia naik enak, kali nggak ada masalah. Ternyata bukan masalah kamu pakai mobil apa, tapi mursyidnya pegang teknik mana. Sama-sama Naqsyabandi, tapi beda teknik. Sama-sama warung Padang, tapi kenapa Padang yang ono lebih enak dari ini? Sama-sama rendang, tapi rendang Bang Dobe lain dengan rendangnya Buya Aldomi. Iya. Sama-sama enak tapi beda enak ya. Bahan sama, cara masukinnya sama. Nggak tahu kok rasanya beda. Antum punya pelet kali ya? Qultu ya. Apa kata beliau? Wa idahu dzalika anna al-haqq ta'ala la yuqarribu ila hadratihi illa man istahya minhu haqqul haya. Atau haqqal haya bisa. Bahwa Allah Ta'ala tidak ada yang dapat mendekat kepadanya, kehadiratnya, ila hadratihi. Ya. Jadi kita boleh ngomong ila hadratillah itu. Ila hadratihi, ila hadratillah. Ya. Kok ada orang mempertanyakan itu kan? Illa man istahya minhu haqqal haya. Kecuali orang yang telah tertanam dalam dirinya satu karakter, yaitu karakter malu. ولا يسيه له أن يستحيا كذلك إلا إن حصل له الكشف ورفع الحجاب. Dan itu nggak mungkin kecuali dia diberi anugerah, karena setelah dia diberi anugerah kasyaf dan diangkat hijabnya. ولا يسيه له الكشف إلا بملامزة الذكر. Antum nanya, bagaimana cara kasyaf dan raf'ul hijab? Supaya diangkat hijab itu gimana? Kok hati saya keras sekali nggak bisa menikmati? Caranya cuma satu, mulazamat az-zikr. Mulazamah zikrullah. Senantiasa berlatih zikrullah. Wa hadhihi tariqun yasilu biha al-murid bisur'ah. Ini kata Imam Sya'rani. Inilah jalan tol cepat menuju Allah. Jadi antum kalau mau tanya aqrabut turuq ilallah mahya kasratu dzikrillah. Jadi kalau cari tarekat yang pengen cepat sampai kepada Allah, rasa hadirnya Allah dalam hati, cari tarekat yang ngajarin zikir banyak-banyak. Jadi kalau ada kiai, murid, mursyid, syekh mata, kamu zikir sekian, itu ambil cepat. Itu tiket jalan tol. Kita sudah sampai depan jalan tol, tapi nggak pakai mobil, boleh masuk nggak? Paham maksudnya? Kita sudah sampai di gerbang jalan tol, tapi nggak ada kartunya. Bisa masuk? Kita sudah sampai di depan jalan tol, pakai mobil, sudah ada kartunya, tapi tidak ada saldonya. Bisa masuk? Kecuali antum nabrak. Tabrak tuplang ya. Wa min sya'nihi an yakuna 'indahu syauqun lit-tariqi wa ahliha, syauqun lit-tariqi wa ahliha la yamalluhu wa la yudfi' li haybi qalbihi. Wa la yudfi' lahib. Oke, syukran Buya. Lahiba
qalbi. Betul. Wa qad kana Sayyidi Ali ibn Wafa rahmatullahi taala alaih. Ada Lora Ali Wafa sini nih. Saya baru saja dari Madura. Kita ngambil sanad juga dan diundang oleh Syekh Abuya Taifur An-Naqsyabandi Al-Khalidi Al-Muzhari. Jadi beliau ini Khalidiyah, Naqsyabandiyahnya, dan yang unik adalah barangkali cuma 1-2 majelis yang punya sanad ini secara tarbiyah. Kalau tabarruk mungkin ada yang lain. Itu Naqsyabandiyah Muzhariyah, bukan jalur Imam Khalid. Jalur Imam Abu Sa'id, kemudian di bawahnya ada muridnya Syekh Muzhar, maka di luar sana ada yang nyebutnya Sa'idiyah, ada yang nyebutnya Muzhariyah, Sa'idiyah. Dan ini anaknya Syekh di Madura, di Sumeneb, namanya Syekh Ali Wafa. Syekh Ali Wafa ini punya jalur nanti ke Syekh Abdul Azim ke atas ya. Yang dulu juga mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, Muzhariyah, selain jalur Khalidiyah di Mekah. Dibawa ke Madura, dan sekarang sepertinya sudah mulai langka ya, sudah mulai langka. Maka waktu kita datang ketemu beberapa teman-teman Madura, mereka banyak yang tidak tahu sanad ini ya, ternyata masih ada. Karena beliau Syekh Ali Wafa inilah, maka banyaklah orang Madura bernama Ali Wafa. Salah satunya Lora Ali Wafa. Di Darussun di Darussunnah ada Ali Wafa ini, di Sakinah ada Ali Wafa juga kan, ya, ada junior dan senior. Kayaknya dia pakai senioritas dia tuh. Salah satu adabnya sang murid adalah syauqun lit-tariqi wa ahliha, merindukan thariqah ini dan orang-orangnya, mursyidnya, ikhwannya. Ya. La yamalluhu, nggak boleh dia merasa bosan. Itu sebabnya zikirnya kita ragamkan dan kitabnya, babnya terus jalan supaya nggak ada pengulangan kalimat. Kalaupun diulang, cuma diulang untuk menguatkan yang sebelumnya. Ya, itu nikmatnya antum ngaji di Ribat. Bayangin coba, itu buya-buya itu nggak digaji tuh, nggak ada yang digaji tuh. Kita cuma kasih itu aja untuk bayar parkir, sama bensin motor aja tuh, nggak ada gaji. Karena saya yakin yang gaji mereka Allah. Dan doakan mereka. Itu mereka masak ilmunya, mereka ramu ilmunya, itu disebar buat antum. Ya, doakan kami istiqomah semua. Ya. Bukan lagi pamer-pamer ikhlas, bokeh juga. Ya. Teman-teman tuh khidmat. Sebenarnya dia dalam hati juga berkecamuk itu. Antara kesibukannya, saya mau khidmat ya juga, itu pasti berkecamuk. Tapi orang-orang ketika dia menyadari bahwa thariqah khidmat itu thariqat yang juga aqrabut turuq ilallah, dan bahkan lebih cepat daripada kasratuz zikr. Ya. Kenapa? Kalau antum zikir nggak mujahadah nggak dapat. Kalau khidmat antum nggak zikir tapi dapat berkahnya. Maka ana wallahi ra'aitul an auliya Allah, saya lihat banyak wali-wali Allah jadi wali kebanyakan karena zikrullah, dan yang lebih banyak lagi karena kasratul khidmah, karena dia banyak khidmat. Rata seperti itu di mana-mana. Makanya orang Jawa itu pesantrennya dikenal ada namanya santri dalam. Nggak disuruh ngaji, nggak usah jauh-jauh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, orang ngaji beliau disuruh ngapain? Iya, suruh nyangkul. Karena pengen khidmat. Karena khidmat itu, antum kalau zikir kan enak, ujiannya enak sekali, paling capek-capek kaki mau kesemutan. Kalau disuruh nyangkul, udahlah nggak dikasih duit, udah nggak digaji, waktu dihabiskan di situ. Dalam hati bertanya, kok dia suruh ngaji saya enggak? Dan saya baru aja ketemu seorang kiai, ya, dia ngaji kepada gurunya, ngaji hikam dan beberapa kitab. Tapi di saat dia mau ngaji, gurunya bilang, kamu ngepel, kamu ini, kamu itu. Dari semua murid itu, yang boleh sekarang, yang mampu ngajar hikam dengan pas, itu cuma dia. Padahal dia nggak hadir di majelis. Dia cuma dalam hatinya berkecamuk. Melawan kecamuk itu, itulah hikam yang sebenarnya. Melawan was-was yang luar biasa itu.
Nah, itu dahsyat sekali itu. Enak kalau ngaji sama Ani, kan Ani suruhnya enak-enak aja. Ya. Mengaji Buya Hasfi, Buya Aldomi, Lora Ali, itu enak. Antum kalau khidmat aja. Kalau kita mau uji, kita suruh, kamu begini, kamu begitu. Tapi kita lagi gak pakai bab itu. Karena kami tahu diri, kami bukan orang suci. Ya. Apa kata Imam Ali Wafa? Bukan Lora Ali Wafa. Beliau ini mursyid Syaziliyah. Ya. Ali Wafa ini. Min syartil murid, ada yang masuk angin? Masuk angin dah? Api dah lebih dua. Min syartil murid ay yakuna batinuhu baital ihtiraqi ala dawam. Di antara syarat engkau disebut murid, batinmu menjadi baital ihtiraq, rumah yang terbakar ala dawam. Terbakar apa? Ihtiraq ala mahabbatillah, terbakar karena berjuang untuk mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta pewaris Allah dan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ihtiraq ini kebakar, itu badannya panas pedingin, pikirannya panas pedingin. Itulah yang disebut ujian bagi murid. Jadi kalau ada seorang murid dia ngerasa ujian saya kok berat ya, ini dia, jiwanya lagi kebakar. Ya, jiwanya lagi kebakar. Qala wa yushhad lidzalika ma qalahu al-atibba anna bardar rahim sababun fi adamil haml. Nah, dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian tabib bahwasannya sejuknya kasih sayang atau rahim, jaringan saya sayang, penyebab fi adamil haml. Oh bukan, sorry, rahim itu rahim ibu. Kering dan dinginnya rahim seorang perempuan sebab tidak terjadinya kehamilan. Nah, maksudnya gimana? Kalau kolbu tidak pernah terbakar dalam rindu kepada Allah, melawan nafsiyah, kan mau nafsiyah ini perlu panas pikiran kita. Kita bergejolak terus, benar gak ya? Masih ada begitu, lawan lagi. Ada syak lagi, lawan lagi. Ada was-was, lawan lagi. Akhirnya kebakar. Tapi kalau kita masak sesuatu, zaman dulu pakai tungku atau pakai apa? Atau pakai doa? Saya masih dapat, belum pakai gas. Jadi setiap hari itu saya pulang sekolah nyari kayu. Walaupun bapak saya Pak Lurah, tapi Pak Lurahnya kere dulu. Pak Lurah yang ya orang tarekat, ya begitulah. Ya kita bakar. Bismillah, nggak hidup dia. Mesti dibakar, mesti ada apinya, mesti ada kayunya. Nggak juga pakai basma. Sesekali boleh keluar ya, tapi nggak bisa terus-terusan. Jadi mesti ada kayunya, mesti ada apinya, mesti ada arangnya sehingga dikebakar. Kalau itu membara, terbakar, mateng nggak airnya? Kalau nasi mendidih nggak dia? Mendidih. Jadi antum kalau batinnya itu panas, syukuri ya dalam hati ini, benar gak nih torikohnya Ar-Razi ini? Ya. Pasti ada begitu. Itu normal, itu nggak apa-apa. Lawan terus, tasdik, ngaji terus, ya sampai nanti was-wasnya hilang. Yang ada nanti dibalik. Ya Allah, ternyata saya belum ada apa-apanya. Nah, itu udah mulai tuh. Jadi terbakarnya lebih lagi. Ya, terbakarnya lebih lagi. Apalagi ngeliatin Buya Hasfi yang wajahnya muda sekali kan. Padahal dia lebih tua dari saya tuh. Ya. Buya Aldomi apalagi, coba wajahnya kan. Lebih baby face dari Ani kan. Ya. Coba bandingin wajah Lora Ali Wafa sama Dr. Aldomi. Tuan mana? Tuan muka Lora Ali Wafa. Ya. Tapi yang dokter siapa? Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi yang baca Futuhat tiap hari Buya Zulhasfi. Futuhat Ciputatiyah. Wa kadzalika al-murid mata lam yajid law'at al-wajd wa hirqat at-talab wa shaqwa ila al-maqsud la yatawallad fihi min faydi ustadihi hararatan yuzhir minha natajun
Fahuwa mathalul waqud al-barid la yu'thir fiha al-qabas illa dukhanan kad-da'awa wal-ra'unat al-hasila lin-nafs ad-dakhila bain al-qawmi bighairi haqqin wa hirqatin wa syauqin wa talabi wajhin idh hiya kas-sahifati ar-rataba allati la tasbut 'alaiha kitabatun aw kahirakin mablul sampai akhir ya. Padahal saya belum baca itu ya, penyambungnya alhamdulillah. Itu berkah Fatihah kepada Imam Sya'rani. Udah lupa kita dulu baca bagian ini. Tapi Allah arahkan pemahamannya, kias-kiasnya sama. Begitu juga orang kalau hatinya nggak pernah hot, pikirannya nggak pernah berkecamuk, was-wasnya tidak pernah dihadapi, maka tidak akan muncul nataj. Apa arti nataj? Natijah. Ya. Nanti antum i'tikaf, itu ada masa pengen pulang aja. Tanya Buya Yunal. Kok zikir begini-gini aja ya katanya. Ya, itu hari ke-20-an tuh dulu. Tanya aja. Kalau diingat-ingat masih ingat, 40 hari di Buya Yunal tuh. Dilawan terus, alhamdulillah beres juga 40 hari. Pas diingat sekarang ingat 40 hari itu cuma 1 detik. Tapi waktu menjalaninya berat, bukan main. Pas bangun tidur, loh, kok saya bangun di dalam kelambu ya? Ya, ini di mana nih? Ini di bumi apa di dalam bumi nih? Nanti antum kalau itikaf itu ngerasain aneh begitu. Nah, itu bagian dari apa? Hararah. Tapi kalau cuek aja, cuek bebek, jangan-jangan zikir nggak jalan, cuma pindah tempat tidur, pindah tempat ngobrol. Lumayan dapat 5 waktu berjamaah. Wa kana yaqul iyyaka an tahsuda man istafahu Allah taala 'alaika min aqranika wa ja'alahu min ahli at-tariq dunaka wa anqatat ilayhi al-umara wal akabir dunak. Hati-hati nih, hati-hati antum ya. Iyyaka an tahsuda. Hati-hatilah kamu jangan sampai hasad, iri dengki orang yang Allah pilih di antara kamu, di antara teman-temanmu. Wa ja'alahu min ahli thariq, lalu dia menjadi ahli thariq, jadi mursyid kah, mampu berbicara ma'rifat, padahal umurnya mungkin belum cukup menurut antum ya. Menurut kita nih dia belum, masa sih seumuran begitu ngomong ma'rifat. Itu kan fisik dia yang muda, ruh dia kan tua. Ruh itu tuanya setua pemahamannya. Maka antum kalau pun sudah beruban, sudah sakit gula, sudah apa lagi, udah kesemutan setiap kali duduk, itu badan antum tua, ruhani belum tua. Ketuaan itu kan di pemahaman. Pemahaman itulah yang akan membuat dokter jadi dokter, syekh jadi syekh. Ada orang nggak sekolah, guru-guru kita banyak nggak sekolah, tapi kalau ngomong ma'rifatullah kita nangis. Jantung kita bergerak cepat sekali. Padahal dia nggak sekolah kayak kita, nggak nyantri kayak kita, karena dia sekolah di alam lain. Guru saya ngomong gitu, kamu sekolah tinggi di sono, saya sekolah tinggi di sononya lagi. Ngeri guru-guru kita itu ya. Berapa tahun kamu kuliah? Saya tanya gitu. Ya, kan senang ditanya gitu ya. S1 sekian tahun, S2 sekian tahun, S3 4,5 tahun. Belum lama itu. Saya melebihi dia 6 tahun kan. Ya, ngeri tuh guru-guru yang begitu tuh, luar biasa ya. Nah, jangan kamu iri kepada kawan-kawanmu, sahabat-sahabatmu, atau orang yang sama nyantri sama kamu dulu, tapi ternyata Allah angkat dia, kamu belum diangkat. Allah masyhurkan dia, kamu belum dimasyhurkan. Allah jadikan dia ahli thariqah, kamu bukan. Allah jadikan dia mursyid, kamu bukan. Allah jadikan dia mampu bicara ma'rifat, kamu belum. Allah jadikan dia disenangi kajiannya oleh, kalau dulu kan netizen itu citizen nyebutnya. Citizen itu yang paling keren dulu, umara dan akabir. Nih kalimatnya nih. Wan qadat ilaihil umara wal akabir duna. Citizen itu orang yang tinggal di kota dan dia pengusaha akabir ataupun dia umara. Mereka senang dengan kajian temanmu itu. Kamu belum. Gitu. Ini sesama ahli thariqah, beliau ngomong. Ini beliau ngomong kepada ahli thariqah, nukil kalam guru Sayyidi Syekh Ali Wafa, bukan Lora Ali Wafa ya. Kenapa? Istafahullah, yang milih dia siapa? Allah. Rafa'ahullah, yang angkat dia siapa? Allah.
Yang saya sedih itu ada orang ngomong gini, dia cinta Habib, tapi Habib yang dicintai cuma Habib yang benci pemerintah. Loh, cinta Habib itu bukan karena dia suka pemerintah atau benci pemerintah. Cinta Habib karena dia zuriat Al-Habib Sayyidina Muhammad SAW. Mau dia pro ataupun anti nggak ada urusan. Giliran ada Habib yang membackup pemerintah, dia kasih farm baru. Kalau antum farmnya familiar ya, marganya Satwa. Ini dia buat farm baru. Kalau sekarang presidennya siapa? Disebut Habib Jokowi. Gitu. Kalau dulu zaman SBY, Habib SBY. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat berarti antum tasdik dan cinta kepada zuriat nabinya, kizib. Anta kadhib, ente bohong. Karena cinta zuriat Nabi SAW nggak ada urusannya dengan dia ikhtilaful hizb wa turuq wa muyul sia-sia, nggak ada urusannya. Dia beda politik nggak ada urusan ya, hatta dia beda faham sama kita nggak ada masalah. Kita cinta, tapi beda kan, kita cinta dia, takzim ke dia, bukan berarti kita membenarkan yang semua yang dia katakan, kan nggak ada urusan dengan itu ya. Jangan lagi ada ungkapan-ungkapan gitu, Habib Jokowi gitu, Habib anti Jokowi. Nggak, itu fam ente yang buat tuh, nggak ada fam begitu, fam baru, fam al Jokowi dan fam anti al Jokowi ya, nggak ada, kita nggak buat begitu. Ulama giliran dia dekat gubernur aman, giliran orang lain dekat gubernur ulama su. Giliran dia ngajar kepada pembesar-pembesar, wah ini bagian dari haibah kedahsyatan Islam. Giliran ada teman dia yang isi itu penjilat. Nggak adil ente kalau buat kaidahnya. Ana tarabbaitu wa iyyahu wa nahnu na'rifu ba'dana kama yaqa fi katsir min al-ru'unat bal wajib 'alayka an takuna tilmizan lahu tatabarrak bihi kama yatabarraku bihi ghayruka haitsu tu'inu dhalika 'alayka bi tariqihi syar'i ya, bal wajib. Jadi jangan lakukan itu seperti yang terjadi pada ahlur ru'unat ya. Bal wajib, apa yang wajib? 'Alayka an takuna tilmizan lahu. Wah, ini berat ini. Teman jadi guru ini kan berat ya. Itu hijab paling berat, hijab pertemanan, apalagi sekampung. Wow, dulu guling-guling sama dia ya, dulu sparring sama dia, sekarang jadi mursyid. Waduh, ribet itu ya. Wa tatabarrak bihi, bahkan bertabaruklah kepadanya. Sebagai itu bertabaruk ke orang lain kepadanya, tentunya dengan cara yang syar'i. Faman hasada man rafa'ahu Allahu alaihi rubbama masakhallahu surata qalbih kama masaha iblisa min as-suratil malakiyyah ila as-suratil syaitaniyah hina hasada Adam alaihi salatu wassalam wa takabbara alaihi wa qala ana khairum minhu. Waduh, kok sampai beliau nukil kalam begini nih, padahal babnya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata ujian orang-orang sesama pengamal thariqah, dia udah banyak dapat ijazah tapi nggak masyhur, udah banyak syekh tapi nggak masyhur. Temen dia yang menurut dia nggak pantas, masyhur, kata dia ini rafa'ahu ghairullah, padahal nggak ada di dunia ini sesuatu yang masyhur atau ghair masyhur illa biidznillah. Sah? Faman hasada man rafa'ahu Allahu alaihi. Siapa yang iri dengki kepada orang, ini Buya sengaja ya baca kitab ini Buya. Sengaja nyuruh baca kitab ini nih. Siapa yang iri dengki kepada orang yang Allah angkat dia, ternyata dahsyat sekali. Maka antum sekarang yang rafa'a sekarang itu rafa'a di TV, di sosial media, itu Allah izin angkat. Yang ngomong Ibnu Thaillah dan Ali Wafa. Ali Wafa ini, Imam Ali Wafa ini pengikut Ibnu Thaillah. Tidak ada orang yang dimasyhurkan Allah dengan ilmu, ma'rifatullah, dengan kewalian, kecuali Allah izin itu. Allah izin. Bukan karena diskenariokan siapapun. Siapa yang meyakini begitu, itu syirik khafi di kalbunya. Syirik khafi di kalbunya. Faman hasada man rafa'ahu Allah Ta'ala alaihi rubbama. Ini yang ngeri.
Ini ancaman beliau nih. Makanya saya lihat lirik-lirik biasa dari tadi kan, ini sengaja banget nih baca kitabnya beginian nih. Kalau ente iri sama orang yang Allah angkat, Allah lah yang angkat, bukan media, bukan YouTube, bukan TV, bukan TikTok. Orang yang iri ini, rubbama masakhallah, Allah akan masak dia. Apa arti masak? Ubah. Allah ubah wajah dia, wajah kolbunya, kama masakha iblis. Seperti dulu iblis diubah dari surah qalbiyah malakiyah kepada qalbiyah syaitaniyah. Dari rupa kolbu malaikat yang bernama Azazil menjadi rupa syaitaniyah. Seperti dulu iblis iri kepada Nabi Adam, pendatang baru kok Allah masyhurkan, disuruh sujud lagi. Bukan hanya tabaruk, suruh sujud. Itu ujian luar biasa itu. Ujian luar biasa. Ya. Nanti kita saksikan Bu ya, setelah ini ada anak-anak yang lebih muda dari kita ngomong ma'rifat. Kita cium tangannya. Ya, insya Allah ya, ingetin kita. Ada orang-orang lebih muda dari kita. Ini saya sudah hampir 40, sedikit lagi. Ya. Sedikitnya masih ada sih beberapa tahun. Ini ada yang nanti umur 25 ngomong ma'rifat. Belum 30 udah lancar baca hikam dan jelas, lebih jelas daripada kami ngomong. Kita kalau perlu kita dengerin. Kita istifadah karena rahmat Allah itu wasi'ah. Ya. Jangan kemudian bilang pasti ini skenario ini. Ada yang buat skenario ini nih. Mana ada urusannya? Ya, skenario ngangkat kajian hikam itu kan nggak ada. Konspirasi ini. Ente dimanfaatin ini. Oh, ya salam. Oh. Sayyidina Adam langsung moncer karirnya di surga. Jadi rektor. Jadi guru besar. Ngajarin para malaikat. Ya Adam, ambihum bi asma'ihim, itu SK-nya. Adam, sekarang kamu ajarkan mereka. Itu SK berlaku sampai kiamat untuk Bani Adam. Makanya jangan heran. Warasah anbiya, yang diajarnya bukan hanya yang bertubuh fisik. Yang bertubuh non-fisik pun diajar. Malaikat pun diajar. Itu malaikat diajar Sayyidina Adam. Jadi kalau orang nanya, mana dalilnya? Manusia ngajar malaikat. Tuh Nabi Adam ngajar malaikat. Yang pertama sujud siapa? Di Ibn Ajibah ketemu ya. Awwalu man sajad man? Sayyiduna Jibril. Maka antum, Jibril itu simbol ilmu. Simbol pengetahuan, maka Al-Quran turun lewat dia. Walaupun Nabi Muhammad SAW gak butuh Jibril, tapi ada simbol. Maka kita nanti akan ketemu orang-orang begitu. Antum langsung ta'zim, supaya nur Jibril turun ke kita. Kalau ada anak-anak muda, kita azim. Kalau berat untuk cium tangan dia minimal, luar biasa, kita kemudian senang. Ya, jangan anggap itu konspirasi. Ya, konspirasi ilahi ya. Waqal wa fi dzalika tahdhirun 'azim liman yahsud ahadan mimman rafa'ahu Allah taala alaihi min aqrani wa takabbar alaihi wa la yakhda' wa la ya'tam bi. Ya. Ini adalah warning, peringatan besar, bukan pertanyaan biasa, kepada siapa saja yang iri dengki terhadap orang yang Allah masyhurkan dia. Rafa'a di sini yakni asyharahullah taala. Allah masyhurkan dia. Min aqranihi, di antara teman-temannya. Kan kalau paling enak tuh ngomong gini. Oh, dia teman sekamarku dulu tuh, kerjanya nonton bokep gitu. Ya. Sekarang jadi ustadz. Ya justru dia mantan nonton bokep. Kalau ente dari ustadz nonton bokep. Jangan hukum orang dengan bima madha, bima sabaq. Jangan hukumi dia dengan pengetahuan masa lalu kita. Dia yang kita lihat sekarang itu sudah mengalami pertemuan dengan siapa. Kita emang tahu? Kan nggak tahu. Kita nggak ngerti dia kemana aja. Siapa tahu dia kesentuh tangan wali Allah. Kata Sidi Ahmad Tijani, ya, ada orang hatta waladun zina, katanya, hatta anak zina. Itu nggak mungkin jadi wali Allah kecuali disentuh wali kutub. Apalagi cuma nonton yang begituan, ya kan?
Terus dia kesentuh wali Allah, jadi wali. Jadi wali. Begitu mudahnya Allah kalau berkehendak. Ya. Wa takabbar alaihi wa la yakhda. Jangan coba-coba kamu sombong kepadanya, kurang merendah kepadanya, tidak mau mengikuti arusnya. Ya. Waqad ajma' al-asyaykh ala annahu yajibu 'ala asy-syaikh idza ra'a muridahu qad faqahu wa 'ala an maqamihi ay yakuna tilmizan lahu. Oh. Hei, halo para mursyid. Halo para kiai. Kata siapa? Kata Imam Sya'rani, kalau engkau lihat muridmu, Allah angkat makamnya lebih dari makam gurunya ini, maka hendaklah sang guru datang kepadanya ngambil ilmu dari si murid itu. Gimana? Oh, ternyata inilah asrar kenapa para muhaddis jadi wali. Karena muhaddis itu sombongnya luar biasa, bener gak? Ini kan wajah-wajah kesombongan mereka sudah mulai ya. Ini ngaji hadis, 6 kitab hadis loh. Waduh, kita kalau ngomong gini, saya sudah khatam Sahih Bukhari, itu rasanya luar biasa loh dalam itu. Bener gak Bu Ayuna? Gila loh rasanya di dalam tuh. Rasa sesuatu. Apalagi sebut ikhtatamtu kutubas sittah, kayaknya keren sekali tuh. Keren sekali rasanya itu. Tapi hati-hati, itu sombong. Itu bukan tahadus bin ni'mah, itu tahadus bin niqmah nanti itu. Ya, pakai kof nanti itu. Ada kesombongan loh nanti di situ. Ahli hadis, makanya ahli hadis itu gampang ngomong dajjal, kezab. Namanya jarh wa ta'dil. Tapi itu kata Syekh Hasan itu, al-jarh wa ta'dil la yasluh li hadzal zaman. Ba'da tadwinul kutub. Saya ingat saya begitu ibaratnya. Wallahu alam, nanti kalau yang teman saya ingat sahihan. Sekarang ilmu jarh wa ta'dil tidak boleh dipakai karena kitab-kitab sudah ditadwin, sudah dikumpulkan, Bukhari Muslim semua kitab hadis sudah. Maka ilmu jarh wa ta'dil ditutup. Sampai datang lagi Albani, dia buka lagi bab itu. Kenapa? Jarh wa ta'dil itu kesini gunjingin orang. Dan ghaibah itu hanya boleh li amrin daruri. Jarh wa ta'dil dulu mengomentari rawi, ini fulan kazzab. Itu hanya boleh untuk li amrin daruri. Setelah itu isinya apa? Nggak ada lagi. Pasti isinya caci maki dan pergunjingan. Oleh karena itu tidak dibolehkan jarh wa ta'dil setelah tadwinul kutub. Jadi kalau sekarang ada orang-orang menjarah gurunya, menjarah temannya, menjarah muridnya, saya khawatir dia sudah terjebak pada jarimah azimah, ya, dosa yang besar. Dosa yang besar. Oh, saya ingin beri nasihat. Cara beri nasihat bukan begitu, ya, bukan dengan ngata-ngatain dia atau memperburuk nama dia, ya. Itu mungkin babnya bab ini, ente hasad kali sama dia. Ya. Jadi apa kata beliau? Kalau seorang syekh lihat muridnya lebih tinggi makomnya dari dia, kata Imam Ahmad, laisa la yablugh hadzal fan. Gimana Bu ya kalimatnya? Tidak akan sampai kepada puncak ilmu ini hatta ya'khudh min man fawqahu wa an mithlihi wa amman dunahu, gitu ya. Di Ibnu Shalah kalau salah itu, ya. Tidaklah sampai kepada puncak ilmu hadis. Inilah sir kewalian seorang ahli hadis. Sampai dia berguru kepada yang di atasnya, berguru ke temannya, bahkan berguru ke muridnya. Ternyata di dalam thariqah tasawuf ketemu juga. Ya. Mudabbaj kalau bahasa ahli hadis tadi. Ya. Itu kode tuh mau selesai, itu bocil-bocil tuh udah mulai bosan dia. Tenang, 3 baris lagi, ya. Wa yadkhul tahta hukmihi kama taqaddam. Ya. Ya. Dan masuk di bawah hukumnya atau tarbiyahnya kalau perlu. Dan itu terjadi itu beberapa kali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, ini yang jarang dibahasakan orang, itu beberapa gurunya menjadi muridnya. Jadi ada gurunya yang sudah meninggal, itu ngasih tahu, contohnya Imam Yusuf Al-Hamadani, itu udah ngabarin, ini anak muda ini nanti ini Sultanul Aulia. Saya udah ketemu dia di alam sonok, sebelum dia lahir udah ketemu katanya. Yang ngomong siapa? Yusuf dia lebih tinggi dari kami. Itu beliau sudah ngomong.
Makanya ketika, masih ingat siapa yang di kitab Sahih Bukhari, Waraqah ibn Naufal. Dia ini orang alim, ngerti Al-Kutub. Ketika mendapatkan sosok Nabi Muhammad yang masih muda, kan berondong kan? Khadijah 40, dia 25. Sedina Nabi SAW 25. Apa kata Waraqah? Seandainya umurku dipanjangkan, kalau dia udah sepuh, udah pakai tongkat. Ya. Seandainya umurku panjang, aku akan membantumu saat engkau nanti diusir orang. Dia udah kabarin. Maka Nabi nanya, amukhrijiyahum? Apakah aku akan diusir? Apakah akan dicaci maki? Kata beliau, nggak ada orang diberikan ilmu ini kecuali dia diusir, dicaci maki, dibenci, semuanya lengkap. Nabi Muhammad SAW akhirnya tambah kuat. Dia ngomong Waraqah, inilah aslut thoriq dalam bab ini, mengambil dari orang yang lebih muda, mengambil dari orang yang Allah bukakan lebih kuat dari dia. Ya, semua usulnya ada di Sahih Bukhari. Kajian kita nggak kemana-mana kok, semuanya kutubus sittah. Insya Allah ya. Dan shadiq laisa qasduhu riyasatan 'alal 'ibad. Kenapa guru mesti begitu ke muridnya yang sudah makamnya tinggi? Karena jadi hamba Allah yang shadiq itu tujuannya bukan gagah-gagahan ente jadi pemimpin. Karena wali itu nggak mesti dia pemimpin. Wali itu nggak mesti mursyid. Wali itu nggak mesti khalifah thariqah, muqaddam thariqah. Nggak mesti doktor, profesor. Ini bukan alasan untuk Bu Asfi tidak menyelesaikan doktornya nanti ya. Masuk. Wa inna maqasduhu al-qurba min hadratillahi azza wa jalla. Maksudnya hanya satu, taqarrub kepada Allah. Kita punya mobil tapi sudah tua. Murid kita bawa mobil baru, ente nggak mau ikut? Hah? Ntar nggak diajak disebut su'ul adab. Ya, ini su'ul adab nih ente, ya. Udah punya mobil baru, ngajak-ngajak aneh. Giliran diajak, kita disalahin. Ente su'ul adab, masa aneh guru diajak-ajak? Ini semuanya su'ul adab, mau orang gak waras ini ya. Banyak orang-orang udah gak waras karena asik dengan riasah. Udah biasa orang cium tangan sama dia. Udah biasa orang menganggap dia guru, kiai. Ini gak terima. Apa aja dia gak terima. Ya. Wa inna kalau shadiq ente jadi hamba Allah, jadi abdun, jadi murid shadiq. Tujuan kita cuma satu, al-qurbu min hadratillah. Bagaimana cara cepat dekat ke Allah. Gitu. Kalau sekarang mereka bawa ilmu baru, kita terima. Ya. Fa idza ra'a man huwa aqrab minhu ilaiha fal wajib alaihi an yakuna tilmizan lahu kama waqa'a li sayyidi Yusuf al-Ajami wa ghairuhu فربوا جماعة فبرعوا عليهم فعادوا وأخذوا عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Jadi Imam Yusuf al-Ajami, beliau ini didik murid, terus ilmunya sudah cukup, udah habis lah, muridnya pergi, rihlah lagi, balik-balik, dia lihat muridnya kok bisa bicara yang lebih hebat dari dia, sekarang dia jadi muridnya. Itu yang terjadi pada salah satu masyayikh kita, yang mengajari saya hikam dan Ihya Ulumuddin. Ya, ada beliau melakukan itu. Ya. Semoga Allah merahmati guru-guru kita yang mendidik kita seperti itu. Dan kita beruntung ada guru-guru yang seperti itu, akhirnya kita tahu cara mencontohnya. Oh, begini cara prakteknya. Kalau dulu ada Yusuf al-Ajami, itulah dulu guru-guru saya, Abu Ya Nu'man Bashir. Jadi beliau pewaris Yusuf al-Ajami ini. Ya. Jadi Yusuf al-Ajami hadal asr itu beliau. Ya. Nggak malu. Dia sudah jadi ulama, kita belum lahir. Tapi ketika kemudian dia melihat ada sesuatu, dia nggak malu mengambil. Ya, jazallahu khairal jaza. Itu bagi saya bukan saya merasa di gurunya, tapi saya jadi tahu caranya. Oh, begini nanti saya bersikap kalau kita dapat murid kita Allah angkat. Beliau kasih saya contoh. Ya, kita bersyukur ada masyayikh begitu. Itu juga Abu Ya Kasrid. Itu juga guru-guru yang lain, Buya Masri. Ya, guru-guru kita itu ketika bab-bab tertentu selalu nanya, ya, barakallahu lahum ajma'in. Itu semua guru-guru kita dan Imam Sya'rani penulis kitab ini. Wa jamil aqtab wal ghaus wal abdal wal nujaba wal nuqaba wa jami' auliyahi tabaraka ta'ala wal mursyidin wa muallif kutub as-sufiyah wal muridin wal muhibbin wal hadirin, dan semua yang hadir dan mendengarkan kajian ini, kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillah. Ya
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya rahmanir rahim ya karim ya azim. Shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala ruhi sayidina Muhammadin fil arwah wa shalli ala jasadi sayidina Muhammadin fil ajsad wa shalli ala qabri sayidina Muhammadin fil qubur. Allahumma ya Allah, sampaikan salawat daripada kalbu kami kepada kalbu Nabi Muhammad, dari kalbu kami yang hina, kalbu yang penuh dengan maksiat, kalbu yang penuh dengan noda, kepada kalbunya yang penuh cahaya. Limpahkan juga ya Allah berkah salawat ini, cahaya kepada dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, aghrikna fi mahabbatik wa fi muraqabatik wa fi musyahadatik. Ya Allah, jangan tenggelamkan kami dalam cinta dunia, tenggelamkan kami dalam cinta kepada Engkau, cinta kepada Nabi Engkau, dan beri kami anugerah ya Allah, merasa diawasi dengan kasih sayang Engkau, merasa mendapatkan musyahadah, memandang kepada Engkau. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Hati ini, hari ini, malam ini baik rasanya ya Allah, tapi kami tidak tahu beberapa menit lagi mungkin hati ini berubah ya Allah. Mungkin setelah pulang ke kamar kami, ke rumah kami, hati kami lebih berubah lagi ya Allah. Fa idza asbatta tasarruf wa taqallub fi qulubina ya Allah, jika Engkau memang menetapkan perubahan di hati kami ya Allah, maka rubahlah dia untuk menjadi lebih taat lagi, lebih insaf lagi. Jika salah, lebih taubat lagi kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, balligh salamana wa tahiyyatana ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kami belum tulus ya Allah, belum penuh betul cinta kepada baginda Rasulullah, tapi kami sedang belajar cinta ya Allah, maka ajarilah kami ya Allah bagaimana mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kata guru-guru kami, jika engkau cinta kepada seorang, engkau akan bermimpi kepadanya. Tapi kami kurang memimpikan Rasulullah ya Allah, mungkin karena kami kurang cinta kepada Rasulullah. Farzuqna hubbaka wa hubba habibika. Ya Allah, anugerahi kami cinta kepada Engkau dan mencintai kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami ini jahil ya Allah, fa'alimna, ajari kami ilmu mengenal Engkau ya Allah. Qalbu kami keras ya Allah, sulit untuk fokus zikrullah. Bantu kami menyebut nama Engkau ya Allah. Ya Allah, kalbu kami sulit untuk merindukan Nabi Muhammad SAW. Disebut namanya kami tidak bergetar ya Allah. Disebut namanya kami bingung apa yang kami rindukan ya Allah. Farzuqna asyauq ilaihi ya Allah. Maka berilah kami kerinduan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya man huwa nurun ala nur. Wahai yang memiliki cahaya, yang berlapis-lapis cahaya, kami berlapis-lapis kegelapan ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka hayatan thayyibah wal maut bihusnil khatimah. Ya Allah, kami memohon hidup yang bahagia, hidup yang layak di dunia. Dan jika Engkau matikan kami ya Allah, matikan kami dalam memandang keindahan wajah-Mu ya Allah, keindahan wajah baginda Rasulullah SAW. Jika Engkau masukkan kami ke alam barzakh ya Allah, sambutlah kami dengan sambutan kerahmatan Nabi Muhammad SAW. Bantulah kami jika ditanya mungkar nakir ya Allah, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ilhamkan kami ya Allah, pinjamlah lisan kami sehingga Engkaulah yang menjawab siapa dirimu ya Allah. Jika kami ditanya man nabiyuka, maka bantulah kami ya Allah, hadirkanlah nur beliau, bahkan sifat beliau, nama beliau, bahkan zat beliau bersama kami. Meskipun kami tidak layak ya Allah, tapi selalu kami mengharapkan raja jamal keindahan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jika Engkau tetapkan kami disiksa di alam kubur ya Allah,
Maka dengan syafaat baginda Rasulullah, ringankan jualah ya Allah. Jika Engkau bangkitkan kami ya Allah, bangkitkanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jangankan kami ya Allah, hatta Nabi Ibrahim mencari perlindungan di saat itu ya Allah. Apalagi kami yang bukan Nabi, belum tentu juga wali ya Allah. Maka izinkanlah ya Allah, di saat semua orang mencari perlindungan, Sayyidina Nabi SAW datang menjemput kami ya Allah. Adrikna ya Sayyidina ya Rasul, wahai baginda Rasulullah, ambillah tangan kami wahai baginda Rasul, tariklah kami wahai baginda Rasul, jangan biarkan kami tersiksa ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami nanti dihisab ya Allah, semua orang ketakutan dihisab ya Allah. Dihisab tidak dihisab, keluarga jadi musuh, kawan berlarian, suami menjauh dari istri, ayah ibu lari dari anaknya, anak pun menjauh dari ayahnya. Semua takut ditanya dan mintai pertanggungjawaban. Tapi ya Allah, jangan jadikan kami mereka yang seperti itu ya Allah. Jadikan kami hamba Engkau yang manittaqa, orang-orang yang bertakwa ya Allah, sehingga kami bertemu orang-orang yang bersama kami hari ini, kami tidak lari ya Allah, malah saling membantu ya Allah. Ya Allah, titipkan wajah kami di semua kalbu kekasih Engkau ya Allah, sehingga ketika kami kesusahan nanti ya Allah, dia teringat wajah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika sholat kami ditimbang ya Allah, sholat kami tidak khusyuk ya Allah. Jika zikir kami ditimbang ya Allah, zikir kami kurang tulus ya Allah. Fasaqil mizanana biismika wa ismi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkan ya Allah, jika nanti amal baik kami yang tidak pantas itu ditimbang, beratkan dia dengan nama Engkau ya Allah, beratkan dia dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ketika nanti menaiki sirat al-mustaqim, berilah syafaat kami ya Allah. Ketika semua orang bergelantungan ya Allah, izinkan baginda Rasulullah SAW untuk menyelamatkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika semua orang antri di depan surga ya Allah, jadikan kami di belakang shaf baginda Nabi Muhammad SAW. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Aba Ruhina, ya Sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Baru ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alaik ya Safi Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. واختم لنا بحسن خاتمة بحق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين رب العالمين. استجب دعواتنا بسر سورة الفاتحة وبسر سيدنا الفاتح سيدنا محمد وعلى آله وبسادتنا الأولياء الصالحين والعلماء العاملين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.